Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Silva Enowanti. Nah, di sini kita akan membahas bab 5, yaitu metode akses. Nah, materi yang ada di bab 5 yaitu yang pertama ada metode akses router OS, lalu akses router board menggunakan Winbox, lalu menu host dan IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual VNet dengan Winbox, lalu website, quick help, dan remote access telnet dan SSH, konsep serial console. Di sini kita masukkan materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Untuk dapat mengakses mikrotik baik dengan real device ataupun router OS yang kita install di PC, ada berbagai cara akses metodenya. Beberapa aplikasi yang menjadi akses mikrotik router OS, dan diantaranya adalah ada keyboard. Nah, keyboard bisa digunakan jika kita memasang router OS pada komputer atau PC, yaitu melalui CLI. Lalu ada serial console, remote server, yaitu telnet atau SSH. Kemudian Windows ini adalah aplikasi yang paling familiar atau paling sering digunakan untuk melakukan akses router OS. Selanjutnya ada FTP, API, switch, RED, dan website atau HTTP, telnet, lokal, dan terakhir adalah mikrotik Untuk mikrotik sendiri itu dapat diinstal pada Android atau iOS. Selanjutnya ada akses router board with Windows. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access by MAC and IP address. Usernya adalah admin, passwordnya blank ya teman-teman. Di sini kita buka Winbox-nya ya teman-teman, dan di sini sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk kita perlu menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini kita buka Winbox-nya teman-teman, dan di sini sudah terhubung ke mikrotiknya. Nah, seperti yang saya bilang, untuk masuk tidak perlu menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini mikrotik saya pada bagian IP masuk, yang mana kita akan masuk menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa klik mikrotik, lalu klik connect. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses mikrotik dengan menggunakan Winbox ya teman-teman. Dan di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menu host dan IP address pada Winbox ya teman-teman. Dan di sini kita akan bahas mengenai menu host dan IP address pada Winbox ya teman-teman. Dengan langkah-langkah yang pertama, yaitu kita akan memberikan identitas nama router board, dan yang kedua kita akan memberikan IP address pada router board. Nah, di sini teman-teman buka aplikasi Winbox. Nah, di sini teman-teman klik yang sistem, lalu identity, nah di sini saya akan mengisi dengan nama saya sendiri ya teman-teman, yaitu setelah itu kita oke. Dan di sini sudah diberikan host sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memberikan IP address, teman-teman bisa klik
menu IP, lalu address. Dan di sini masih kosong, maka kita bisa menambahkan dengan tanda plus ya teman-teman untuk menggunakan IP-nya. Nah, di sini kita masukkan IP yang teman-teman ingin kayak teman-teman 192.168.1/24. Setelah itu kita, nah untuk networknya ini biarkan saja ya teman-teman. Lalu kita bisa pilih port berapa yang akan kita perlukan ke PC kita. Nah di sini saya akan pilih Ethernet 2 ya teman-teman. Di sini kita pilih Ethernet 2. Nah setelah selesai, teman-teman bisa klik apply, lalu klik OK. Oke teman-teman, di sini kita masuk yang materi yang selanjutnya, yaitu tentang pembelian recording pada Windows. Nah jadi pada bagian konektor merupakan langkah yang kita gunakan untuk mengakses situs kita. Misalkan kita melakukannya dengan MAC address atau IP address. Kemudian pada bagian login ini adalah opsi user yang digunakan dalam mengakses recording. Jika kalian belum pernah ubah, maka usernya menggunakan admin, dan untuk passwordnya itu masih kosong teman-teman. Nah selanjutnya pada menu identity ini adalah hostname pada Mikrotik. Lalu ada Handshare, ini adalah versi image pada Mikrotik. Nah kemudian pada bagian port ini adalah Cloud Host Router. Pada update merupakan berapa lama Mikrotik kita diaksesnya. Nah, kita bisa lanjut pada tampilan ketika sudah berhasil terkonek. Pada bagian paling atas adalah informasi login kita yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di bawahnya terdapat menu session, yaitu untuk menyimpan sesi, dan pada bagian dashboard terdapat banyak sekali menu. Yang pertama ada menu undo atau redo dan set mode, yaitu untuk node address terdapat 3 session pada uptime, yaitu berapa lama waktu router kita diakses. Lalu ada memori atau RAM pada router, dan ada CPU pada router, dan ada tanggal serta waktu yang digunakan. Di bagian kiri adalah menu-menu yang terdapat pada aplikasi Windows yang akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari Quick Set. Nah, Quick Set digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, DHCP, TPPoE, Reach, NAT, Wireless. Kemudian Tab Smart. Nah, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada status akses point, bagaimana di kantor dalam satu metode. Kemudian interface digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, OOID, WAN, dan sebagainya. Lalu ada wireless. Nah ini digunakan untuk konfigurasi wireless, MSP WAN, dual staff, access list registration, connect list, dan seterusnya. Lalu ada bridge. Nah ini menggabungkan port Mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network, bisa menggunakan bridge, wireless, switching, dan sebagainya. Lalu ada mesh. Nah mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP dan pada wireless mesh. Lalu ada IP. Nah IP menu yang paling sering dikonfigurasi mulai dari IP address firewall, web probe, dan sebagainya. Nah lalu di sini ada routing. Jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BGP, routing filter, yang forwarding decision, dan lainnya.
Kemudian sistem figur paling banyak digunakan yaitu reset konfigurasi, backslash, import, certificate, works, login, users, atur voting, dan lainnya. Lalu queues digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple queues, quickly, HTTP, bandwidth, prioritas, dan lain sebagainya. Lalu ada files, isi harddisknya mikrofik, biasanya untuk file backup konfigurasi. Log, melihat aktivitas modem dalam bentuk log, debug, dan diatur di menu sistem. Lalu radius, digunakan untuk radius client. Kamu pakai netting di sini. Lalu ada tools. Tools ini biasa digunakan untuk WWTab, Ping, Telnet, SSH, Grafik, dan lain-lain. Setelah itu ada neo terminal. Jika Anda ingin konfigurasi mikrofik menggunakan terminal. Nah, selanjutnya ada metode akses OS. Nah, kita akan mengakses mikrofik pada Pnetlet dengan aplikasi Windows. Sebelumnya, Pnetlet adalah aplikasi Lab Outlet emulator jaringan paket. Di sini kita perlu persiapkan environment Pnetlet yang sudah disediakan perangkat virtual mikrofik. Lalu persiapkan aplikasi mikrofik, persiapkan topologi Pnet dan router virtual mikrofik. Lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrofik. Lalu connect virtual mikrofik using Windows. Dan di sini teman-teman bisa langsung buka Pnetletnya. Di sini pastikan teman-teman sudah menginstal Pnetlet. Di sini saya memberikan topologi yang akan kita gunakan dalam mempelajari mikrofik kali ini. Nah, di sini kita tambahkan perangkat mikrofik dengan karakter kanan. Lalu not. Nah, di sini teman-teman pilih mikrofik router OS. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, untuk semua option ini dihapus ya teman-teman. Setelah itu save. Ya, di sini kita sudah memiliki mikrofik router OS. Kemudian kita bisa store perangkatnya agar dapat mengakses mikrofik ini dengan aplikasi Windows. Nah, di sini kita klik ke ini. Maka tidak perlu menambahkan network. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu network. Nah, di sini untuk minyak kita ganti menjadi ISP. Lalu tipenya diganti menjadi manajemen cloud. Setelah itu langsung save. Nah, kemudian kita bisa hubungkan mikrofik dengan ISP-nya teman-teman. Nah, untuk dapat terhubung ke Windows, teman-teman bisa buka terminal mikrofiknya, yaitu dengan cara klik 2 kali di mikrofiknya, teman-teman. Nah, di sini karena kita masih awal, kita menggunakan yaitu admin, lalu enter. Nah, di sini untuk password kita enter saja. Setelah itu login, lalu key. Nah, di sini teman-teman bisa klik coba enter escape.
Lalu kita cek IP address yang kita dapatkan, yaitu dengan IP address string, yaitu enter. Nah, di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Ini lalu di sini teman-teman bisa masukkan yang tadi itu IP address. Nah, di sini sudah keluar IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.5.135.134 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung dengan aplikasi Windows. Dan di sini sudah terdeteksi network kita adalah CHR dan IP address-nya sama dengan yang tadi. Kita bisa langsung saja klik pada IP address ini. Nah, di sini untuk username masih menggunakan admin. Dan untuk password masih kosong. Langsung saja kita bisa klik connect ya teman-teman. Dan inilah tampilan dari networknya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi webfix ini adalah metode akses yang bisa digunakan untuk network yang berbasis halaman browser. Webfix diperkenalkan secara router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, dan webfix support IP versi 4 dan IP versi 6. Juga support HTTP dan HTTPS. Webfix juga sering dijadikan internal dari Winbox dan untuk mengakses user view. Winbox bisa digunakan dengan menggantikan IP router pada browser, yaitu HTTP. Kemudian masukkan IP-nya. Nah, untuk tampilan halaman browser Webfix, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan. Cara menggunakan Webfix, kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu IP address dan networknya. Jadi, kita akan menggunakan IP address dan kita dapatkan secara dinamis pada topologi dari ISP di VNetLab. Di sini teman-teman bisa ketikkan IP-nya, yaitu 192.168.135. Kemudian enter. Nah, inilah tampilan dari Webfix ya teman-teman, yang di sebelah kirinya itu terdapat banyak menu ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu widget. Nah, jadi sejak Network Protocol versi 5.15 telah diperkenalkan membantu, yaitu menu widget. Pada menu ini dapat digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat. Maka dari itu, settingan router dalam satu tampilan saja dan hanya dapat digunakan pada network support WMS. Widget dapat diakses melalui Winbox ataupun Webfix ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu remote access, telnet, dan SSL. Nah, ini merupakan metode yang digunakan juga dalam mengakses Microsoft OS based on terminal command line interface. Nah, untuk mengakses telnet dan SSL, jika perlu terkonfigurasi terlebih dahulu IP address-nya pada Microsoft seperti tadi. Jadi, akses router via tank atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau Webfix. Telnet dan SSH juga dapat digunakan untuk running script atau ketika kita mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk perbedaan
Keduanya secara umum adalah telnet bisa dikatakan dia kurang aman, sedangkan SSH bisa lebih secure atau aman agar dapat mengakses router via remote SSH atau telnet. Maka bisa menggunakan aplikasi remote lain seperti Putin, WinSCP, dan sebagainya. Nah, untuk praktek, kita akan coba untuk remote dengan menggunakan telnet. Nah, untuk telnet, kita bisa konfigurasi pada terminal atau command prompt. Nah, di sini kita buka command prompt-nya dan kita ketik telnet dan IP address yang tersedia pada mikrotik. Ya, untuk telnet di sini buat address-nya by default at 23. Jadi kita masukkan 23 ya teman-teman. 23. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah dia akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua kita dapat SSH melalui aplikasi Putih. Untuk Putih sendiri, ia akan langsung muncul menu hostname atau IP address. Jadi kita bisa langsung tuliskan saja IP address-nya, yaitu 192.168.135.136. Nah, untuk Putih, ia portnya by default adalah 22. Kemudian kita bisa langsung klik open. Kemudian di sini kita klik save. Nah, di sini kita login yaitu admin, kemudian enter. Di sini kita sudah berhasil login, dan jika teman-teman ingin mencari menu yang akan kalian cari di Putih, bisa langsung ketikkan saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu serial console. Nah, di sini cara menggunakan serial console teman-teman. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah disable interface pada mikrotik semua. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 menggunakan program header terminal baud rate 115.200, data bit 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non. Oke, untuk materi yang ada di bab 5 hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching. Please subscribe.